Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Dan hari ini merupakan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Dibaca ya anak-anak. Baiklah, kita langsung saja belajarnya ya. Kalian perhatikan gambar yang ada di sana. Di sana ada Pak Rudi dan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci milik Pak Rudi. Di sana banyak sekali kelinci-kelinci yang lucu. Edo sangat menyukai kelinci-kelinci itu. Maka ia membantu Pak Rudi untuk memberi makan kelincinya. Sekarang kalian perhatikan kelinci ini. Menurutmu, apa yang membuat kelinci ini mampu untuk bergerak? Ya, betul sekali. Alat gerak kelinci adalah kaki. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Tahukah kalian, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak? Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan yang dimaksud dengan alat gerak pasif adalah tulang. Lebih jelasnya yang mana otot dan tulang, kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang bertanda merah itu adalah otot, sedangkan yang putih itu adalah tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu atau dapat bergerak. Sedangkan kalau tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan dari otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi harus ada bantuan dari gerakan otot. Bisa dipahami ya nak? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan ya. Alat gerak hewan terbagi menjadi 4. Ada yang berupa kaki, ada sayap, sirip, serta otot perut. Untuk contoh hewannya, kalian masih ingatkan dengan si kelinci tadi? Dia bergerak dengan kaki. Lalu yang bergerak dengan sayap itu seperti burung ya, sirip itu ikan, otot perut itu seperti ular ya nak ya. Nah selanjutnya, selain untuk bergerak pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Selanjutnya, kalian akan Miss Eva berikan beberapa contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Kalian lihat di sana ada orang hutan, ada rusa, serta ada katak. Orang hutan bergerak dengan kaki dan tangannya, ya. Sedangkan katak dia bergerak dengan kaki. Lalu di sana ada rusa, dia juga berlari menggunakan kakinya. Selanjutnya, contoh hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian tahu ya nak ya, kalau sirip itu digunakan pada ikan. Nah, kalian lihat video di sana serta gambar ikan ya. Sirip digunakan sebagai organ gerak pada ikan. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan otot perut. Ada yang tahu? Ya, ular. Ular bergerak menggunakan otot perut. Kemudian contoh hewan yang bergerak dengan sayap. Kalian lihat di sana, Miss Eva berikan contoh hewannya adalah lebah dan burung. Kedua hewan tersebut menggunakan sayap sebagai organ geraknya. Jadi kesimpulannya, tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Begitupun dengan hewan ya, tanpa adanya organ gerak, hewan tidak bisa untuk bergerak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf di atas, kita mengetahui bahwa dalam satu paragraf itu ada ide pokok. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Apa ya ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan ide pokok? Caranya adalah kita harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dan langkah yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi, dalam satu paragraf itu tidak semuanya kalimat utama, Nak. Hanya satu yang merupakan kalimat utama. Sisanya adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Silakan kalian baca, lalu kalian coba tentukan yang mana merupakan kalimat utama. Ingat, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalian lihat di sana, kalimat yang Miss Eva beri tanda merah itu merupakan kalimat utama. Dari kalimat utama itu kita bisa membuat ide pokoknya. Ide pokoknya adalah inti dari kalimat utama. Ya, ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, yang mana yang merupakan kalimat pengembang? Kalian perhatikan yang Miss Eva garis bawahi itu adalah kalimat pengembangnya, ya. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.